Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan kuliah Operasi Teknik Kimia 3 secara online ya. Setelah 3 bulan kita libur dan ya mungkin hari ini kita pendahuluan terlebih dahulu dan sedikit materi ya, jadi tidak langsung masuk latihan soal ya. Hari ini kita materi pengantar dan sedikit menyinggung beberapa materi. Ini PPT-nya saya share ya. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, baik. Ya, ini adalah materi kuliah, mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3. Ini termasuk mata kuliah wajib dan 4 SKS. Ya. Mohon maaf ini yang kresek-kresek ini mohon di-mute saja ya. Ya, ini siapa ini yang kresek-kresek? Ya. Baik, ini mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3, 4 SKS dan termasuk mata kuliah wajib. Pengajarnya saya dan Pak Bambang Ismuyanto. Kemudian ini ada email saya, ya seperti biasanya kalian pasti sudah tahu semua. Ini ada di segala PPT saya. Tapi untuk tugas nanti bisa diupload di VLM atau VLM-nya ini ya mulai minggu depan saja ya. Tapi kalau minggu depan sudah bisa diakses dari minggu pertama sampai minggu ke-8 ya nanti ya. Ya. Ya baik, kemudian ini web saya ya. Nanti semua PPT akan saya upload di web saya dan di VLM. Kemudian ya ini tahu sendiri ya. Ini buat hiburan saja ya. Ini TikTok ID. Ya insya Allah faedah isinya, enggak hanya joget-joget saja. Oh ya, untuk semua materi saya ya, jadi materi kuliah ini yang saya rekam akan saya upload di YouTube ya, jadi tidak perlu khawatir nanti kalau misalkan oh Pak saya lupa bagian ini ya, setel saja YouTube-nya ya, setel saja sampai sampai bosennya ya, sampai geli. Materi yang dipelajari di Operasi Teknik Kimia 3 ini antara lain ada absorpsi, kemudian striping, distilasi, ekstraksi liquid-liquid dan ekstraksi liquid solid. Ya. Ya, untuk absorpsi ini ada absorpsi yang single stage dan absorpsi yang multiple stage. Ya. Jadi ada 2 tipe. Ya. Hari ini kita singgung yang single stage sama ya dasar sedikit tentang yang multiple stage-nya. Jadi absorpsi itu peristiwa terserapnya gas ya ke dalam larutan ya, atau ke dalam pelarut. Ya, misalkan absorpsi ini banyak digunakan pada pemurnian gas alam ya. Gas alam yang banyak mengandung kandungan sulfur ya, itu bisa diserap kandungan sulfurnya ke dalam suatu pelarut. Ya, jadi intinya gas larut ke dalam suatu pelarut. Nah, karena gas larut ke dalam suatu pelarut, maka dia prinsipnya bekerja berdasarkan hukum Henry, ya, absorpsi ini. Kemudian kalau striping, ya, striping ini kebalikannya dari absorpsi. Kalau absorpsi gas larut ke dalam liquid, kalau striping ya solid di dalam liquid ya dia lepas ke udara, dia terbawa udara. Ya, jadi absorpsi dan striping ini saling berkebalikan. Kemudian ada distilasi. Distilasi ini
pemisahan berdasarkan titik didihnya. Distilasi itu ada distilasi sederhana, kemudian ada distilasi yang bertingkat, ya, artinya jumlah stage-nya lebih dari 1. Kalau ekstraksi, ya, ekstraksi ini ada 2 jenis, ekstraksi liquid-liquid, jadi dia mengambil liquid di dalam liquid. Tentu saja ini prinsipnya berdasarkan kelarutan, ya, kalau ini. Di mana digunakan pelarut yang lebih mudah melarutkan suatu liquid yang tergantung dalam liquid. Kemudian ekstraksi liquid solid ini biasa dikenal juga dengan istilah etching. Jadi seperti mengambil minyak nabati dari biji alpukat misalkan, ya, yang dipakai PKM-nya anak-anak itu, ya, itu adalah salah satunya leaching. Tapi karena kebiasaan orang-orang menyebutnya, ya, disebut ekstraksi liquid solid, ya, liquid solidnya dihilangkan, ya, sehingga orang-orang biasa menyebutnya ekstraksi, ya, gitu aja, ya. Ya, sebenarnya kurang tepat, ya, lebih tepatnya adalah ekstraksi liquid solid, atau kalau liquid solidnya dihilangkan, ya, leaching. Untuk materi saya nanti bagian absorpsi, stripping, dan distilasi. Untuk ekstraksi liquid-liquid dan ekstraksi liquid solid, ini adalah bagiannya Pak Bambang Ismoyanto. Nanti minggu ke-9 sampai ke-16, ya, sampai UAS. Saya berhenti sampai distilasi saja. Baik, ini adalah materi pengantar, ya. Yang pertama adalah tentang metode pemisahan, ya. Saya rasa kalau tentang metode pemisahan ini kalian sudah pernah mendapatkan waktu OTK 1, ya, waktu minggu pertama itu. Tapi tidak apa-apa, ya, kita mengenal kembali metode pemisahan itu seperti apa, ya, setelah 3 bulan kita libur, ya. Ini untuk pemanasan saja. Jenis-jenis metode pemisahan, ya. Metode pemisahan konstituen dari campurannya dapat dibedakan menurut kategori sebagai berikut, ya. Yang pertama, ini adalah pemisahan menurut dasar operasi difusional. Difusi itu apa, ya? Difusi itu artinya perpindahan massa, ya, berdasarkan konsentrasi. Misalkan ada tinta, ya, tinta yang dicelupkan ke dalam air. Tentu saja tinta itu akan apa, ya, berdifusi, ya, dari yang konsentrasinya tinggi, dari yang tinta berkumpul tadi, kemudian menyebar ke seluruh bagian air, ya, artinya terjadi perpindahan massa dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya yang rendah, ya. Itu difusi. Kebanyakan operasi pemisahan konstituen dari campurannya terdapat 2 fase campuran yang saling bersinggungan dan dinamakan pula sebagai kontak fase. Jadi ada 2 fase campuran yang saling berkontak. Tentu saja kondisinya berbeda, dalam hal ini konsentrasinya. Pemisahan ini terjadi karena transfer massa dan transfer panas. Kalau transfer panas, ya, ini distilasi ini, ya. Kalau ekstraksi dan absorpsi mungkin lebih ke transfer massa, ya, panas itu membantu saja. Misalkan panas itu menambah kelarutan suatu pelarutnya. Kemudian pemisahan menurut dasar mekanik atau mechanical separation. Pemisahan secara mekanik dapat dilakukan pada campuran heterogen. Pemisahan ini dapat berdasarkan gaya antara lain gravitasi, misalnya pada proses sedimentasi. Ya, ini sedimentasi ini ada di modul OTK, ya, ini nanti praktikum online-nya ini ada modul sedimentasi. Ya. Kalian kan online praktikumnya. Kemudian ada sentrifugal, misalnya pada proses centrifuge, ya, ini biasanya yang sering dilakukan oleh anak-anak skripsi, ya, yaitu pemisahan biodiesel dari gliserol.
Kemudian menggunakan tekanan. Misalnya pada filtrasi zat padat dalam cairan dengan penekanan melalui media poros. Ini membran. Ya, ini ada juga di modul praktikum OTK. Karena kalau suatu membran tidak ditekan, inputnya, aliran inputnya tidak ditekan, ya maka dia tidak bisa melewati media poros. Ya, yang ketiga ini pemisahan dengan menggunakan reaksi kimia, pembentukan senyawa dan pembentukan endapan. Contohnya adalah pemisahan belerang dan merkaptan dalam bensin dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Ya, ini ada reaksinya. Ya. Nah, ini banyak ya pada proses pengolahan minyak dan gas ini banyak proses-proses yang melibatkan reaksi kimia. Karakteristik pemisahan, ya, untuk memisahkan konstituen dari campurannya diperlukan suatu usaha, yaitu usaha termodinamik yang ekuivalen sehingga terjadi proses berlawanan dengan proses alam. Proses yang berlawanan dengan proses alam itu dikenal juga dengan driving force. Ya. Driving force itu artinya suatu gaya yang diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu, itu namanya driving force. Artinya dia prosesnya melawan proses alam. Pada proses pemisahan campuran perlu dimasukkan atau dicampurkan sejumlah separating agent tertentu yang biasa dipergunakan antara lain. Jadi ada separating agentnya. Ya, misalkan yang pertama ini tenaga panas dari steam, ya, bahan bakar dan lain-lain. Ini driving force-nya ini sebenarnya panas. Panas kan bisa berasal dari steam dan bahan bakar. Contohnya ada proses penyulingan, penguapan, kemudian pengeringan. Yang kedua ini ada massa bahan, misalkan zat terlarut dan zat penyerap. Misalnya ini pada ekstraksi, ya, baik ekstraksi yang liquid-liquid maupun ekstraksi yang solid-liquid. Ya, kemudian ada absorpsi juga. Jadi ada zat yang dia mampu menyerap komponen tertentu. Ada yang menggunakan tenaga mekanik, misalnya penekanan. Ya, ini pada membran. Kemudian penambahan separating agent biasanya diikuti dengan pembentukan fase kedua. Ya, sebagai contoh, pada proses penyulingan dengan penambahan panas ke dalam larutan akan menyebabkan terbentuknya uap. Jadi ada fase yang diinginkan untuk menguap, ada fase yang diinginkan tetap menjadi liquid. Ya. Karena terjadi satunya menjadi liquid, satunya yang lain menjadi uap, maka di situ terjadi pemisahan. Pada proses ekstraksi, penambahan zat terlarut akan menyebabkan terbentuknya fase cairan yang kedua. Sehingga dalam proses ekstraksi akan ada dua fase, yaitu fase rafinat dan fase ekstrak. Nah, jadi ada fase rafinat, ya, atau fase rafinat itu biasanya disebut juga fase sisa, ya. Jadi sisa dari ekstraksi. Nah, misalkan ada biji jarak, ya, kemudian diekstrak dengan N-heksan sehingga sebagian minyak arsirinya keluar, ya. Minyak arsirinya itu fase ekstraknya. Kemudian sisa dari biji mungkin sisa dari biji yang padat itu fase rafinatnya. Ya, nanti lebih detailnya tentang ekstraksi akan dibahas sendiri pada pertemuan minggu ke-9 sampai ke-16. Karakteristik pemisahan, ya, kondisi yang diperlukan untuk proses pemisahan antara lain keadaan feed dan hasil pemisahan, ya, kecepatan aliran, komposisi dan kondisi termalnya. Ya, ini
tiga kondisi ini, ya, kecepatan aliran, komposisi, dan kondisi termalnya, dia akan dipakai pada proses absorpsi. Jadi proses absorpsi harus ada tiga kondisi ini. Kemudian jumlah separating agent, ya. Kalau proses absorpsi ya dia jumlah pelarutnya yang akan melarutkan sebagian gas yang diinginkan. Ya. Yang ketiga, kondisi operasi, ini ada suhu, tekanan, kecepatan aliran bahan. Ya, ini juga menjadi kondisi, menjadi karakteristik pemisahan juga. Ya, jadi ketiga kondisi ini penting ya. Dan pasti ada ya di dalam proses absorpsi, strapping, distilasi, dan ekstraksi, ketiga kondisi ini pasti ada. Ya, terima kasih. Ini untuk materi pengantar.